Tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera Oke. Pertidaksamaan rasional linier bentuk umumnya itu begini. Jadi AX plus B per CX plus D lebih dari sama dengan N, atau lebih dari N aja, atau kurang dari sama dengan N, atau kurang dari N. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi pembilang dan penyebut masing-masing berbentuk linier gitu ya. Kemudian bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan ini? Langkahnya sebagai berikut. Nah, yang pertama, buat ruas kanannya sama dengan 0. Jadi kalau N ini bukan 0, kita buat 0 dulu ya. Kemudian tentukan pembuat 0, pembilang dan penyebut nanti gitu. Kemudian buat garis bilangan dan tentukan penyelesaiannya. Biar lebih mudah, kita langsung mulai ke contohnya saja ya. Nah, kita mulai. Selesaikan pertidaksamaan berikut. Baik, yang A dulu. Kita perhatikan X plus 4 per X min 6 kurang dari 0. Lihat yang ruas kanan udah 0 ya. Berarti langkah pertama udah selesai. Kemudian langkah kedua apa? Cari pembuat 0. Kita langsung buat pembuat 0-nya. Pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Maksudnya gitu ya. Pembuat 0-nya. Yang pertama X plus 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 4. Kemudian X min 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan 6. Kemudian kita buat garis bilangan. Nah, min 4, 6. Lihat, ini nggak ada sama dengannya, berarti bulatnya kosong. Kemudian kita tentukan di 3 daerah ini mana yang positif dan mana yang negatif. Kita uji ketika X-nya 0, yang paling mudah kan gitu ya. Masukin sini gini. 0 plus 4 per 0 min 6 sama dengan min 4 per 6. Negatif ya. Negatif, berarti yang ada 0-nya negatif. Sini kan yang ada 0-nya di sini. Nah, ini negatif, berarti nanti di sini positif. Di sini positif. Perhatikan ini, tanda ketidaksamaan ini kurang dari 0. Kurang dari ini artinya negatif, gitu ya. Negatif. Berarti yang kita arsir yang negatif. Nah, berarti jawabannya ini nih. Jawabannya min 4 kurang dari X kurang dari 6. Atau kalau kita tulis dalam bentuk selang interval, min 4,6. Lah, gitu. Paham ya? Sekarang kita coba contoh yang kedua kalau gitu. Perhatikan, 2x min 3 per x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Ruas kanan juga udah 0. Kita biarkan. Langsung kita cari pembuat 0-nya. Pembuat 0. Pembuat 0 untuk pembilang berarti 2x min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3 per 2 gitu ya. Kemudian yang kedua, X plus 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 2. Kita dapat pembuat 0-nya, kemudian kita buat garis bilangan. Min 2, 3 per 2. Oke, di sini perhatikan ada sama dengannya, berarti bulatnya penuh, gitu ya. Nah, tapi perhatikan adik-adik, yang penuh cukup yang 3 per 2 untuk yang pembilang. Kenapa? Kan kalau bulatnya penuh itu artinya ketika X-nya 3 per 2 masuk gitu ya, 3 per 2-nya ikut di sini. Tapi perhatikan nih, untuk penyebut
untuk penyebut itu dia nggak boleh 0 ya. Jadi kalau X-nya kita masukin min 2 tambah 2 kan 0. Sementara penyebut kan nggak boleh 0. Kalau per 0 kan nggak ada nilainya. Makanya yang di ketika X-nya 2 dia bulatnya kosong aja. Nah gitu. Jadi gini nih, kan kalau A per B itu ada nilainya dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0. Jadi penyebut itu nggak boleh 0. Nah jadi X plus 2 nya nggak boleh 0. Jadi ketika X nya min 2 bulatnya kosong aja, walaupun di sini ada sama dengannya. Paham ya? Nah setelah itu kita dapat nih min 2 sama 3 per 2, kita uji ketika X nya 0 untuk menentukan dia kapan dia positif, kapan dia negatif. Kita uji X nya 0 berarti 2 dikali 0 min 3 per 0 tambah 2 kan gitu, sama dengan min 3 per 2. Negatif ya, yang ada 0 nya negatif, berarti di sini negatif, pasti di sini positif, sini positif. Oke, lihat ini lebih dari sama dengan, lebih dari berarti artinya positif, berarti yang positif yang kita arsir. Nah oke, nah kalau kita tulis dalam pertidaksamaan jadinya gini nih, X kurang dari min 2, nah nggak ada sama dengannya ya, atau X lebih dari sama dengan 3 per 2. Nah yang ini ada sama dengannya, paham ya? Atau kalau kita buat dalam silang interval, jadi ya negatif tak hingga, koma, negatif 2 gitu ya. Atau gabung 3 per 2 kurungnya siku, koma, tak hingga. Nah gitu. Gimana adik-adik, paham ya? Sekarang kita langsung mulai latihannya. Yang B, perhatikan juga ini X min 3 per X plus 2 dikurang 2 lebih dari sama dengan 0. Oke, ruas kanan udah sama dengan 0. Tapi lihat di sini ada min 2. Sama seperti kita mengerjakan bentuk pecahan yang bukan aljabar, berarti kita samakan dulu penyebutnya gitu ya. Jadi soal ini jadinya begini, X min 3 per X plus 2 itu dikurang 2 nya kita samain penyebutnya jadi X plus 2. Jadi 2 dikali X plus 2 per X plus 2. Nah gitu ya, ini kan X plus 2, kalau dibagi X plus 2 1 nih, berarti sini 2 aja gitu, lebih dari sama dengan 0. Oke, kita kalikan yang ini, jadi X min 3 per X plus 2 dikurang, ini kaliin 2X plus 4 per X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Nah karena penyebutnya sudah sama, kita jadiin satu aja nulisnya, X min 3 min, perhatikan adik-adik, kalau di sini min biasakan dikurung 2X plus 4. Nah gitu nulisnya ya. Jadi kalau nggak dikurung nanti salah kalian. Kita udah dikurung per, penyebutnya nulisnya sekali aja ya, X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Berarti soal ini jadinya X min 3, kita pelan-pelan menuju, min 2X min 4 per X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Berarti jadinya X min 2X min X min 3 min 4 min 7, min X min 7 per X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Nah soal ini jadinya ini, tapi ingat belum selesai, kita baru ngubah aja bentuk soal ini jadi bentuk seperti ini. Nah langkah selanjutnya ya kita cari lagi pembuat nolnya, pembuat 0 untuk masing-masing pembilang dan penyebut. Min X min 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 7. Yang kedua, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Nah setelah jadi kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Oke, di sini min 7, sini min 2. Perhatikan ada sama dengannya, berarti bulatnya penuh hanya untuk yang pembilang yang atas, itu yang ini, sementara yang bawah penyebut enggak.
Kemudian sekarang kita uji lagi ya. Uji ketika X-nya 0. Kalau ketika X-nya 0 gini, min 0 min 7 per 0 plus 2 sama dengan min 7 per 2, negatif. Berarti ketika X-nya 0, negatif. 0 ada di sebelah mana nih? Kiri, tengah, apa kanan? Kanan ya. Jadi ini negatif. Ini positif. Di sini negatif. Oke, tanda ketidaksamaannya lebih dari, berarti positif. Nah, ini jawaban kita yang ini. Berarti kita nulisnya min 7 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Min 2. Berarti atau kalau dalam selang interval min 7,2. Seperti ini. Gimana? Bisa dipahami ya adik-adik ya? Masih ada nih soalnya, kita lanjut lagi biar lebih paham kalian. Nah, yang C, X min 1 per X plus 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, perhatikan nih, yang kanan dia nggak 0. Berarti langkahnya pertama apa? Kita buat yang kanan 0 dulu. Berarti ini jadinya X min 1 per X plus 1 min 1. Oke ya, satunya pindah jadi min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang ikuti langkah yang tadi. Kita samakan penyebut. Jadi X min 1 per X plus 1 min 1 kali X plus 1 per X plus 1. Nah, sama ya penyebutnya. Kurang dari sama dengan 0. Berarti jadinya X min 1 per X plus 1 min. Di sini tetap X plus 1 per X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Berarti kalau kita mau tulis sekali, jadi X min 1 min X plus 1 per X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Maka jadinya X min 1 min X min 1 per X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Terus jadinya X min X 0 habis, berarti min 1 min 1. Min 2 per X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini jadinya. Jadi bentuk soal ini sama dengan ini. Setelah itu kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0. Perhatikan. Lihat bentuk yang pembilang. Pembilang udah jelas nih min 2. Ya, berarti nggak usah kita cari pembuat nolnya yang atas. Yang atas udah pasti negatif. Kita cari yang bawah aja. X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, berarti kita cuma punya satu nilai X nih. Nilai X pembuat nolnya. Yaudah kita buatnya gini aja. Min 1. Ada sama dengannya. Bulatnya penuh apa kosong? Kosong, karena dia di penyebut. Penyebut kan nggak boleh 0. Nah, kita sekarang cuma punya 2 daerah. Gitu kan. Sekarang kita cek ketika X-nya 0. Gitu yang mudah kan. Masukin X-nya 0 berarti min 2 per 0 plus 1 sama dengan min 2. Gitu ya. Berarti yang ada X-nya 0. Yang X-nya 0 hasilnya negatif. 0 di sebelah kanan ya. 0 sebelah kanan berarti negatif. Di sini yang sebelah kiri positif. Lihat tanda ketidaksamaannya kurang dari, berarti negatif. Jadi jawabannya yang ini nih. Nah, jawabannya X lebih dari min 1. Udah gitu aja. Atau kalau dalam selang interval, jawabannya gini. Min 1, tak hingga. Nah, udah ya. Jelas ya? Itu jadi pokoknya harus dibuat yang sebelah kanannya 0 dulu. Kita coba latihan. Oke. Pertidaksamaan rasional linear kuadrat itu bentuk umumnya seperti ini nih. AX kuadrat plus BX plus C per PX plus Q lebih dari sama dengan 0. Atau PX plus Q per AX kuadrat plus BX plus C lebih dari sama dengan 0. Jadi pembilang dan penyebutnya salah satu kuadrat, yang satunya linear gitu. Nah, tanda ketidaksamaan ini juga bisa diganti ya. Bisa begini juga boleh nih. Gitu ya. Jadi nggak harus lebih dari terus. Nah, kemudian langkah penyelesaiannya seperti apa? Langkah penyelesaiannya yang pertama,
seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin, jadikan ruas kanannya sama dengan 0. Kemudian tentukan pembuat 0, pembilang dan penyebut. Nah, kalau nanti yang bentuk kuadrat berarti kita faktorkan ya jika mungkin ya. Kemudian buat garis bilangan, kemudian tentukan penyelesaiannya. Nah, kita langsung mulai aja dengan contoh soalnya. Oke, ini contoh soalnya. Selesaikan pertidaksamaan berikut. X plus 1 per X kuadrat min X min 6 lebih dari 0. Perhatikan, langkah penyelesaiannya apa? Yang pertama kan buat ruas kanannya sama dengan 0. Ruas kanannya udah 0 nih, berarti nggak usah kita ganti lagi. Sekarang langsung kita cari. Ini kita faktorkan dulu deh bentuk kuadratnya yang bawah. Berarti ini soalnya kan jadinya X plus 1 per gitu ya. Di sini kita faktorkan jadinya X min 3 dikali X plus 2 lebih dari 0. Nah, yang bentuk kuadrat udah kita faktorkan nih. Berarti kita langsung cari pembuat 0 ya. Pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Pembuat 0. Yang pertama X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1. Kemudian X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Lalu X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Oke, kita udah dapat pembuat 0 masing-masing pembilang dan penyebut. Kemudian kita buat garis bilangan ya. Garis bilangannya kita buat. Garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangannya. Oke. Kini angkanya min 1, 3 dan min 2. Jadi di sini min 2, min 1, kemudian di sini 3 gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan di interval mana bentuk ini positif dan negatif. Sekarang kita yang paling mudah kan kita substitusi ketika X-nya 0 gitu ya. Kita substitusi ketika X-nya 0. Kita substitusi X-nya 0 berarti ini jadinya 0 plus 1 per 0 kuadrat min 0 min 6 sama dengan 1 per min 6 gitu ya. Sama dengan min 1/6. Negatif ya. Berarti yang ketika X-nya 0 nilainya negatif. 0 ada di sebelah sini nih antara min 1 sama 3. Berarti di sini negatif. Sebelah sini positif, sini juga positif, sini negatif. Nah, kemudian kita lihat tanda ketidaksamaannya. Tanda ketidaksamaannya lebih dari 0. Lebih dari 0 ini artinya positif ya. Nah, ini artinya kan positif. Berarti yang kita asir yang positif. Ini nih. Nah, ada 2 daerah. Nah, kemudian setelah udah kita ketemu nih daerahnya, kita buat penyelesaian ya dalam bentuk ini dulu, dalam bentuk pertidaksamaan. Lihat antara min 2 sama min 1. Berarti min 2 kurang dari X kurang dari min 1 atau gitu ya. Nah, 3 ke kanan. X lebih dari 3. Perhatikan tanda ketidaksamaannya tidak ada sama dengannya, berarti ini bulatnya kosong semua. Nah inilah penyelesaiannya. Atau kalau kita mau bentuk dalam selang interval, berarti jadinya seperti apa nih? Antara min 2 sama min 1 berarti min 2, min 1. Atau kita gabung nih, X lebih dari 3 berarti 3, tak hingga. Nah inilah penyelesaian untuk bentuk ini. Gimana? Bisa dipahami adik-adik ya? Kemudian kalau gitu kita langsung coba ke latihannya. Nah, latihannya selesaikan pertidaksamaan berikut. X kuadrat plus X min 1 per X plus 3 lebih dari sama dengan 1. Nah, kita lihat langkah pertamanya. Langkah pertamanya buat ruas kanan dulu sama dengan 0.
ya. Oke, berarti ini soalnya jadinya x kuadrat plus x min 1 per x plus 3 min 1. Oke, satunya pindah ke kiri jadi min 1 lebih dari sama dengan 0. Kan gitu. Kemudian kita samakan penyebut. Samakan penyebut berarti ini jadinya x kuadrat plus x min 1 per x plus 3 min 1 ini bisa kita tulis x plus 3 per x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian karena penyebutnya sudah sama, sekarang kita langsung kurangin aja nih ya. Berarti x kuadrat plus x min 1 min x plus 3. Nah, ingat kalau tanda min biasakan dikurung. Karena nanti kalau tidak hasilnya pasti salah. Per x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini x kuadrat x min x0 min 1 min 3 min 4 per x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini udah ketemu nih bentuk kuadrat sama linear nih. Yang bawah linear, yang atas kuadrat. Kemudian berarti kita faktorkan dulu deh. Coba kita faktorkan dulu bentuk yang kuadratnya. X kuadrat min 4-nya kita faktorkan jadi bisa ya, x plus 2 dikali x min 2 per x plus 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian sudah kita faktorkan. Sekarang kita coba cari pembuat 0. Di sini aja nih pembuat 0-nya. Pembuat 0 untuk masing-masing pembilang dan penyebut. Nama kita punya x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 2. Kemudian kita punya x min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2. Yang terakhir kita punya x plus 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 3. Setelah kita dapat pembuat 0-nya, kita buat garis bilangan. Oke, ini garis bilangannya. Garis bilangan. Nilai pembuat 0-nya min 2, min 3, 2. Jadi di sini min 3. Sini min 2. Ini 2. Adik-adik yang harus kalian perhatikan urutan nilai pembuat 0-nya ya pada garis bilangan ini. Jangan sampai kalian terbalik. Kalau kalian min 3 itu ada di tengah sini, kalian ketukar posisinya, pasti jawabannya nanti salah. Gitu. Kemudian kita lihat di sini ada sama dengannya nih, lebih dari sama dengan 0. Berarti bulatnya ada yang penuh. Ingat, yang penuh hanya untuk yang pembilang karena penyebutnya nggak boleh nih 0. Berarti yang penuh yang ini. Nah, yang min 2 sama 2. Nah, kemudian kita substitusi ketika x-nya 0. Yang paling mudah kan itu ya. Kita substitusi ketika x-nya 0. Nah, kita substitusi x-nya 0 berarti di sini jadinya gini nih. Kalau kita substitusi x-nya 0. 0 kuadrat min 4 per 0 plus 3 sama dengan min 4 per 3. Nah, yang ketika x-nya 0 nilainya negatif nih. Berarti di sini negatif, positif, ini negatif lagi. Maaf, ini positif. Di sini negatif. Nah, kemudian kita lihat tanda ketidaksamaannya ini nih, lebih dari sama dengan, berarti yang positif. Ya, jawabannya yang ini. Oke, bisa ya dipahami? Kalau gitu, ini kalau kita bentuk dalam pertidaksamaan gini nih, jadinya min 3 kurang dari sama dengan x. Maaf, ini kurang dari x. Kurang dari sama dengan min 2. Atau x lebih dari sama dengan 2. Atau jika kita bentuk dalam selang interval, jadinya gini. Min 3, min 2. Ketika min 2 kurangnya siku. X, ini 2, tak hingga. Nah, gitu.
Bisa dipahami ya adik-adik ya tentang penyelesaian ini. Oke, kita lanjut lagi ke latihan berikutnya. Nah, bagian B perhatikan, ini agak beda nih bentuknya. 1 per X min 1 kurang dari sama dengan 2 per X plus 2. Ingat, langkah pertama adalah kita buat ruas kanannya jadi 0. Berarti ruas kanannya kita pindahin. Soal ini jadinya 1 per X min 1 min 2 per X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Langkah pertama selesai. Kemudian gimana nih menyelesaikannya? Sama seperti kita menyelesaikan bentuk pecahan sebenarnya. Kita samakan dulu penyebutnya. Berarti satunya kita kali X plus 2, yang duanya kita kali X min 1 gitu ya. Berarti ini jadinya 1 dikali X plus 2 dikurang 2 kali X min 1 per, nah penyebutnya kita kalikan, X min 1 kali X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Berarti jadinya X plus 2 min 2X plus 2. Ini min 2X plus 2 per, nah ini jangan dikalikan, kita tulis aja X min 1, maaf ini X min 1 dikali X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Kak, kenapa nggak usah dikalikan, Kak? Karena kalau kita kalikan percuma, nanti juga kan kita mau faktorkan kan. Jadi biarin gini aja, biar kita nggak ngulang lagi memfaktorkannya. Nah, berarti ini jadinya X dikurang 2X min X 2 plus 2 plus 4 per X min 1 dikali X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, sudah kita dapat bentuk soal ini jadinya begini nih. Kemudian selanjutnya kita cari pembuat 0 karena udah difaktorkan ya. Jadi kita cari pembuat 0-nya di sini. Pembuat 0-nya yang pertama min X plus 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Kemudian X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Setelah itu kita buat garis bilangan lagi. Sebenarnya langkahnya gitu-gitu aja sih. Adik-adik tinggal kalian ngubah bentuk soal yang awal jadi soal linear kuadrat aja. Kemudian kita buat garis bilangannya. Oke, 4, 1, min 2. Berarti yang paling kiri yang min 2 ya. Min 2, 1, 4. Nah, lihat tanda ketidaksamaannya ada sama dengan nih, kurang dari sama dengan 0, berarti ada yang bulatnya penuh. Untuk yang pembilang saja, berarti yang ini, yang penuh. Nah, kemudian kita substitusi ketika X-nya 0, biar mudah. Ketika X-nya 0, berarti di sini gini, min 0 plus 4 per 0 min 1 dikali 0 plus 2 sama dengan ini 4 per min 1 kali 2 min 2 sama dengan min 2. Negatif ya, berarti yang ada 0 ya, ketika X nya 0 nilainya negatif. 0 di sebelah mana nih? Di sini ya, ini 0, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Perhatikan tanda ketidaksamaannya, kurang dari sama dengan 0, berarti nilai hasilnya negatif yang diminta. Nah, berarti kalau gitu penyelesaiannya min 2 kurang dari X kurang dari 1 atau X lebih dari sama dengan 4. Kalau dalam bentuk selang interval min 2,1 digabung 4, hingga. Nah, gimana? Paham ya adik-adik ya tentang soalnya? Gini, jangan sampai, ingat banget, jangan sampai ketukar salah posisi di garis bilangan. Kemudian ada soal lagi nih yang terakhir kayaknya. Nah, perhatikan soal yang C. Min X kuadrat plus X min 5 per X plus 4 lebih dari
sama dengan 0. Nah, ini kan yang atas bentuknya kuadrat ya adik-adik ya. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian coba faktorkan, ini nggak bisa nih, min x kuadrat plus x min 5 ini nggak bisa difaktorkan nih. Kita analisis deh, kita selidiki dulu deh. Min x kuadrat plus x min 5. Nah, ini nggak bisa difaktorkan ya adik-adik bentuk ini. Nah, sekarang kalau kalian nggak bisa faktorkan ini, yang langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah identifikasi diskriminannya. Ya, identifikasi diskriminannya dulu. Nah, bentuk ini kan dari bentuk ini kita dapat bahwa A-nya min 1, kemudian B-nya 1, C-nya min 5. Kan gitu. Berarti diskriminannya apa? Masih ingat nggak diskriminan itu apa? Diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Ya. Berarti ini 1 kuadrat min 4 kali min 1 dikali min 5. Nah, berarti sama dengan 1 min 20. Berapa nih? Iya kan? Plus min 20 berarti sama dengan min 19 kurang dari 0. Nah, ingat nggak kalau A-nya negatif, D-nya negatif, berarti x kuadrat min x kuadrat plus x min 5 itu definite apa nih? Negatif. Artinya apa? Nilainya selalu negatif. Nah, terus gimana Kak nyelesainnya? Perhatikan, kita udah tahu ya bahwa min x kuadrat plus x min 5 itu definite negatif. Jadi kita tulis nih, min x kuadrat plus x min 5 per x plus 4 lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 ini kan artinya positif ya. Jadi gini, min x kuadrat plus x min 5 per x plus 4 positif. Nah, gitu kan soalnya. Sementara kita udah dapat bahwa min x kuadrat plus x min 5 itu definite negatif atau mudahnya selalu negatif. Nah, berarti di sini yang pembilangnya ini selalu negatif. Selalu negatif tuh per x plus 4 lebih dari sama dengan 0, positif. Sekarang perhatikan catatannya di sini nih, perhatikan. Kalau negatif per apa sih? Per titik-titik nih. Sama dengan lebih dari sama dengan gini, jangan. Sama dengan aja, sama dengan positif. Oke, perhatikan. Nah, ini negatif per titik-titik sama dengan positif. Titik-titik ini harus kita isi apa? Pasti kita harus isi nilainya negatif juga kan? Nah, negatif per negatif sama dengan positif, gitu kan? Berarti x plus 4 ini harus negatif, gitu ya. Berarti jawabannya kita gini aja nih, x plus 4 kurang dari sama dengan 0. Berarti x kurang dari sama dengan min 4. Nah, ini jawabannya untuk soal ini. Berarti kalau dibuat dalam bentuk ketidaksamaan, ya langsung aja jadi negatif tak hingga, koma, negatif 4. Nah, ini jawabannya. Nah, paham gak adik-adik? Kakak ulang nih ya. Nih, bentuk min x kuadrat plus x min 5 per x plus 4 positif. Gitu ya. Karena yang atas ini selalu negatif, kita langsung tulis aja yang atas ini negatif per x plus 4 positif gitu. Nah, supaya bentuk ini sama dengan nilainya positif, maka penyebutnya harus negatif. Kenapa? Karena negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi kita tulis x plus 4 negatif. Gitu. Kurang dari sama dengan 0 kan artinya negatif. Berarti x-nya kurang dari sama dengan negatif 4. Atau kalau dibuat dalam bentuk selang interval, negatif tak hingga, koma, negatif 4. Nah, terus jawabannya kemana Kak? Ya yang ini jawabannya. Ini atau kalau dalam selang interval yang ini. Nah, seperti itu adik-adik. Bisa dipahami ya? Nah, semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Nah, sampai di sini dulu adik-adik pelajaran kita tentang pertidaksamaan rasional
bentuk yang linear kuadrat. Nanti kita sambung lagi pelajaran selanjutnya di video selanjutnya. Sampai sini, ingat pesan kakak, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.